Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Melia dengan NIM 41523110043. Di sini, saya dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kursor, apa itu kursor, terus jenis-jenis kursor beserta dengan contoh pada masing-masing jenis kursor. Lalu video penjelasan ini akan menjadi salah satu syarat UAS nomor satu untuk soal UAS nomor satu untuk mata kuliah pemrograman PL dan SQL. Jadi langsung aja, apa sih itu kursor? Kursor itu adalah objek pada database yang digunakan untuk mengambil dan memanipulasi data hasil query gitu. Jadi si kursor ini ada dua jenis, implicit dan explicit. Implicit kursor ini adalah kursor yang dibuat secara otomatis oleh Oracle. Jadi operasi-operasi kursor kayak open, fetch, sama close ini udah dihandle sama Oracle. Jadi kita nggak perlu nge-declare lagi. Terus biasanya implicit kursor ini adanya di setiap statement DML kayak insert, delete, update, atau apa satu lagi? Insert, delete, update, atau select. Ya, lalu yang kedua ini ada explicit cursor. Nah, explicit cursor ini beda sama sebenarnya sama sih sama implicit cursor. Cuman bedanya si explicit ini programmer itu lebih bisa megang kontrol ke kursornya karena si explicit si explicit cursor ini dibikin secara manual kan. Jadi lebih luas aja gitu. Ini tuh kursornya mau dibikin untuk apa dan seperti apa. Tapi bedanya si explicit ini harus dilakukan semuanya secara manual. Jadi operasi kayak open kursor, close kursor, fetch kursornya itu harus sintaksnya itu harus ditulis gitu karena nggak dihandle sama Oracle, beda kayak implicit kan. Oke, jadi ini udah kita langsung ke eh contoh-contohnya, contoh kursor implicit dan explicitnya. Di sini aku ada nge-create data dummy table table dummy gitu, namanya table barang. Jadi di sini aku ada create table barang dengan fieldnya itu ID barang, nama barang, harga, dan stok barang. Lalu di sini kita ada insert data-datanya, ada televisi, kulkas, kipas angin, terus harganya 3.000, 8.200 dengan stok barangnya 10, 20, dan 77. Nih kita lihat kayak gini. Terus kita masuk ke contoh kursor implicit. Dari sini sampai sini. Nah, jadi di baris pertama ini ada set server output on. Jadi, apa sih set server output on ini? Ini tuh digunain untuk ngenampilin data output pada sini nih, pada script output ini. Jadi kan kita pakai DBMS output putline ya. Jadi ini tuh digunain untuk menampilkan ini nih, pesan outputnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada ini, atau ini nggak di-run duluan, jadi ini nggak akan muncul gitu. Terus next di line selanjutnya ada declare. Declare ini di sini kita tuh mendeklarasi bisa variabel, record, atau si kursornya itu di bawah declare ini. Tapi kan karena kita kan ini implisit ya, jadi kita kursornya nggak kita deklarasi. Jadi di sini aku contohnya itu ada deklarasi variabel dengan nama jumlah barang, terus data type-nya itu number, terus length variabelnya atau yang bisa di store di variabel ini itu 6. Terus next line ada begin. Ini tuh eh apa ya, query data yang mau diproses atau dimanipulasi sama si kursornya. Di sini di contohku ada update barang, set harga dikali ini gitu kan, di mana harga lebih dari 8.000.
Jadi update tabel barang di mana field harga ini dimanipulasi, di set menjadi harga dikali 0,12 ditambah harga. Ini sih ceritanya harganya itu ditambah PPN 12% gitu ya. Di mana ini berlaku pada data yang harganya itu di atas atau sama dengan 8.000 gitu, kenaikan PPN. Terus ini di line selanjutnya ada if SQL not found then. Jadi SQL not found ini adalah atribut pada Oracle. Ini tuh maksudnya apabila atau jika tidak terdapat eh, tidak terdapat data yang terpengaruh dengan kondisiku di sini, where harga lebih dari 8.000, ini maka output ini, maka keluarkan pesan tidak ada barang yang terdampak PPN 12% gitu. Terus else if, jika ada nih yang terpengaruh, jika datanya ada yang masuk ke kondisi ini, maka output ini terdapat jumlah barang yang terdapat di PPN 12%. Nah, si variabel jumlah barang ini ngambilnya dari sini. Jumlah barang ini, variabel jumlah barang ini isinya adalah SQL raw count. SQL raw count ini adalah atribut juga pada Oracle yang dimana ini tuh dia ngitung ada berapa banyak baris data yang terpengaruh sama sintaksku di atasnya itu kan. Gitu. Jadi ini dihitung nih dia ada berapa yang terpengaruh, terus di output sama dia terdapat berapa nih dihitung, berapa dihitung barang yang terdampak PPN 12%. Terus baru kita and if, terus and selesai gitu. Jadi coba ini kita jalankan. Ini kan tadinya gini ya, televisi 3.000, stok barangnya 10, kulkas 8.000, stok barangnya 20, kipas angin 200, stok barangnya 77. Jadi kita jalanin. Nah, oke, berhasil. Jadi sini tuh di outputnya terdapat satu barang yang terdampak PPN 12%. Nah, kita lihat tabel barang setelah diupdate itu. Nah, ini kita bisa lihat yang terupdate itu yang ini, yang kulkas. Yang kulkas, tadi kan dia harganya 8.000 ya. Nah, jadi dia setelah dinaikin PPN-nya jadi 12%, harganya jadi 8.960 gitu. Karena PPN-nya naik 12%. Gitu. Jadi ini eh untuk contoh implicitnya berhasil. Next, kita ada ke contoh kursor explicit. Di sini sama pakai set server output on-nya juga untuk nampilin data DB DBMS output. Terus ini kita nge-declare. Nah, di sini karena untuk explicit itu kita nge-declare sendiri untuk kursornya. Di sini kita ada contoh untuk deklarasi kursor. Jadi ini panggil dulu kursor, terus ini nama kursornya is. Ini tuh maksudnya ini select nama barang ini adalah data yang akan dimasukkan ke dalam kursor gitu. Jadi all barang ini nanti isinya akan sintaks ini gitu. Isinya adalah select nama barang, harga, stok barang dari tabel barang, di mana stok barangnya itu yang lebih dari 50 gitu. Next, di bawahnya ini ada deklarasi variabel, ada 3. New nama barang, new harga barang, new stok barang. Nah, di sini ada dollar type ya. Jadi, variabel new nama barang ini akan, tipe datanya, akan sama plek ketiplek sama field nama barang pada tabel barang. Gitu. Maksudnya dari si atribut Oracle type ini. Sama aja yang harga sama stok juga. Jadi kalau harga ini dia tipe datanya akan sama kayak field harga di tabel barang. Terus kalau stok barang ini dia tipe datanya akan sama kayak stok barang di tabel barang. Tuh. Terus begin, terus open all barang. Di sini operasi kursor kita harus bikin sendiri karena eksplisit. Open nama kursornya. Lalu ini ada iterasi
iteration perulangan. Fetch all barang into new nama barang, new harga barang, new stock barang. Jadi ini tuh fetch, ambil dan masukkan data pada all barang ini ke tiga variabel ini nih yang baru aja kita bikin ini kan. New nama barang, new harga barang, new stock barang gitu. Jadi diambil data dari kursornya dimasukin ke tiga variabel itu. Lalu kan ini iteration ya. Jadi iterationnya itu stop atau berhenti iteration ketika semua data di kursor all barang itu habis gitu, tidak ditemukan. Jadi ini nah found ini atributnya dari Oracle juga. Jadi apabila si kursor di data di dalam kursor all barang ini udah habis, udah tidak ditemukan, not found, maka kita output ini, tiga ini. Di output pertama itu ada barang dengan stok barang lebih dari 50 adalah, terus ini untuk new line, enter aja. Terus ini nama barang, outputnya nama barang, terus ini dikoncat dengan variabel nama barang, harga barang dikoncat dengan variabel new harga barang, terus stok barang dikoncat dengan variabel new stok barang. Terus ini end loop, lalu jangan lupa ditutup variabelnya, variabel barang. Ini kita coba jalanin aja, jalanin aja. Nah, ini guys, hasilnya. Jadi, barang dengan stok barang lebih dari 50 adalah kipas angin dengan harga 200 dan stok barangnya itu 77. Oke, itu semua penjelasan dari saya tentang kursor dan jenis-jenis kursornya implisit dan eksplisit berserta dengan contohnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Sekian dari saya Putra Melia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.